Semuanya, perkenalkan nama saya Eva Fania Katoda dengan NIM 2107010010165. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai sisi epidemiologi dari penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan juga penyakit menular seksual. Nah, yang pertama ada penyakit saluran pernapasan. Saya mengambil contoh TBC. Rantai penularannya itu TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat ditularkan melalui droplet ataupun lendir yang berasal dari batuk yang kemudian dihirup oleh seseorang. Segitiga epidemiologinya itu, agentnya itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, hostnya itu manusia. Nah, di sini untuk terkena penyakit ini, semua kalangan umur ataupun jenis kelamin itu dapat terkena TBC ini. Dan juga faktor lingkungannya itu dikarenakan sanitasi ventilasi udara yang buruk, dan juga karena adanya kepadatan penghuni rumah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu juga ada faktor risikonya. Penularan TBC ini dia tidak semudah penularan seperti batuk ataupun flu, karena dia membutuhkan kontak yang dekat dan juga lama dengan penderita TBC. Lalu ada hubungan dinamisnya. Menurut saya titik berat keseimbangannya itu ada pada host. Lalu hal yang dapat kita edukasikan kepada masyarakat adalah, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan TBC. Lalu yang kedua adalah memperbaiki ventilasi udara rumah yang buruk. Dan juga yang ketiga adalah melakukan imunisasi BCG terutama kepada anak-anak. Lalu yang kedua ada penyakit menular seksual. Saya mengambil contoh yaitu penyakit HIV yang rantai penularannya itu dia disebabkan oleh virus HIV yang dapat menular melalui cairan genital, darah, ataupun penggunaan jarum suntik. Untuk segitiga epidemiologinya itu, agentnya itu dia disebabkan oleh virus HIV, lalu hostnya itu adalah manusia, dan juga untuk lingkungannya itu dia bisa jadi karena adanya pergaulan bebas dan juga penggunaan nafsu suntik dan seks bebas yang merebak di masyarakat. Lalu ada faktor risikonya itu, yang pertama ya ada atau tidaknya infeksi pada kelamin, lalu penggunaan jarum suntik yang sama tanpa diganti, dan juga adanya kontak darah, air mani, ataupun cairan vagina dari penderita yang terkena virus HIV. Lalu ada hubungan dinamis segitiga epidemiologi itu, menurut saya titik beratnya itu ada pada host akibat bergesernya lingkungan. Lalu hal yang dapat kita anjurkan kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran dari HIV adalah, yang pertama, jika ada seseorang yang suka bergonta-ganti pasangan, itu sangat diharapkan untuk menggunakan alat pengaman ataupun kondom untuk mencegah terjadinya penularan HIV. Lalu yang kedua adalah tidak menggunakan jarum suntik secara terus-menerus. Jadi penggunaan jarum suntik itu hanya sekali pakai, supaya kita dapat menghindari yang namanya penularan HIV ataupun penularan dari penyakit-penyakit lainnya. Lalu yang ketiga adalah penyakit saluran pencernaan. Saya mengambil contoh penyakitnya yaitu diare. Rantai penularannya itu dia bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, ataupun karena keracunan makanan ataupun alergi. Bakteri penyebab diare ini dia dapat menular melalui makanan, melalui tangan, dan juga melalui tanah yang telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, ataupun parasit penyebab diare. Segitiga epidemiologinya itu, agentnya itu dapat dari bakteri, parasit, dan juga virus. Lalu hostnya itu pada manusia, terutama bagi mereka yang kurang menjaga kebersihan diri dan juga tidak mencuci tangan sebelum makan.
Untuk lingkungannya sendiri itu bisa jadi karena lingkungannya kotor dan juga sering buang air sembarangan, ataupun juga karena tidak adanya ketersediaan air bersih. Untuk faktor risikonya itu bisa jadi karena ada atau tidaknya ketersediaan air bersih, lalu sering membuang sampah sembarangan baik di pinggir jalan ataupun di sungai-sungai yang dapat mencemari ketersediaan air bersih. Dan juga yang paling penting adalah sering membuang kotoran baik itu BAB ataupun BAK secara sembarangan di hutan ataupun di tempat-tempat yang tidak ada jamban. Lalu hubungan dinamis segitiga epidemiologinya itu menurut saya itu titik beratnya ada pada host karena bergesernya atau adanya perubahan pada lingkungan. Nah, hal-hal yang dapat kita edukasikan kepada masyarakat adalah yang pertama adalah biasakan untuk mencuci tangan sebelum makan, terutama pada mereka yang makan tidak menggunakan sendok, tetapi langsung menggunakan tangan. Lalu yang kedua adalah membuat jamban keluarga agar lebih terjamin kualitas tempat kita buang air, dan juga menghindari yang namanya penularan virus penyebab diare ataupun virus-virus penyebab penyakit lainnya. Lalu adalah membuang sampah pada tempatnya, artinya kita tidak membiarkan lingkungan di sekitar kita ini kotor yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan virus, bakteri ataupun parasit. Lalu yang terakhir adalah tidak membuang limbah, baik itu sampah ataupun limbah pabrik, agar tidak pada sungai, agar tidak mencemari air sekitaran tempat tinggal kita, agar ketersediaan bersih itu tetap terjamin dan kita tidak kekurangan air bersih. Nah, teman-teman, sekian hasil penjelasan materi saya mengenai sisi epidemiologi dari penyakit saluran pencernaan, penyakit saluran pernapasan, dan juga penyakit menular seksual. Jika ada kekurangan pada penyampaian materi saya ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan demikian hasil pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.